Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1773 sampai tahun 1775. Chang Xuande segera memimpin. Beberapa orang dengan cepat naik ke atas. Di ruang tunggu lantai 3, mereka bertemu Jericho Lee. Jericho Lee, aku ingin memperkenalkanmu. Ini Oh Hao, dokter ular. Di sebelahnya ada putranya, Oh Qiang, dan ini cucunya, Oh Ling. Chang Xuande memperkenalkan Jericho Lee sambil tersenyum. Jericho Lee tidak berani mengabaikannya, dan berkata dengan sopan, saya telah bertemu kakek Oh, paman Oh, dan saudara perempuan Oh Ling. Halo. Tidak buruk, tidak buruk. Oh Hao mengangguk puas, semangat ini berbeda. Ini jauh lebih energik daripada anak-anak di keluargaku. Klik. Pada saat ini, pintu kamar kecil dibuka, dan Zai Suo serta Zai Qingsui masuk. Oh, Oh tua datang. Zai Suo terkejut. Halo, Paman Oh, sapa Zai Qingsui dengan sopan. Kalian berdua baru saja datang. Atau apakah kalian datang sebelumnya? Keluarga Oh Hao tampaknya sangat akrab dengan ayah dan anak perempuan Zai Suo, tetapi mereka tidak terlalu sopan. Kami datang tadi malam, kata Zai Qingsui sambil tersenyum. Duduk dan bicara. Aku akan pergi dan menyapa orang-orang. Zai Suo keluar dari pintu sambil tersenyum. Begitu mereka menuruni tangga, para tamu di depan pintu berteriak. Dokter Naga ada di sini. Mata Chang Xuande berbinar. Lao Xiao datang. Tutut, cepat temui dia. Pak Tua Chang, kamu belum mati. Saya pikir kamu sudah mati. Saya sudah bertahun-tahun tidak mendengar kabar darimu. Begitu dokter masuk, dia tertawa dan memarahi Chang Xuande. Chang Xuande tidak marah sama sekali. Dia naik dan berkata sambil tersenyum, tulang tuaku ini bisa hidup lebih lama. Bagaimana aku bisa mati begitu cepat? Ada apa? Apakah jalannya baik-baik saja? Long Sengyi menyerahkan kedua hadiah itu kepada pembawa acara. Di sebelah dia. Pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum tak berdaya, ini sangat lancar. Ketika dia datang dari kota Yundian, dia melewati Xiangqi dan bertemu Lao Xie. Dia tidak bisa datang kali ini, jadi dia memintaku untuk mengambil hadiah itu. Dengan dia. Lao Xie, Xie Fucheng, dokter tikus. Sayang sekali, kata Chang Xuande, apa yang terjadi padanya? Apakah itu penting? Ada epidemi di pedesaan Hunan Barat. Dia diminta membantu ketika dia dalam bahaya. Tapi itu bukan masalah besar. Kita sudah bertemu banyak hal sebelumnya, dan mudah untuk mengatasinya. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Xiao Ken berkata dengan santai. Mengerti, Chang Xuande mengangguk, kamu naik duluan, Lao Oh, kamu datang lebih awal, kamu naik untuk ngobrol dengan mereka, aku akan menyapa orang-orang dulu. Ya, Xiao bisa menuntun asistennya menaiki tangga. Ini dokternya. Dokter monyet datang. Kali ini, suara penyambutan tamu kembali menarik perhatian masyarakat yang hadir. Inilah Lao Fan dan Lao Xi. Chang Xuande pergi menyambutnya sambil tersenyum. Sebelum dia sampai di pintu, dia mendengar tawa hangat Fan Su. Orang tua, kamu telah menghilang selama 30 tahun, tetapi kamu telah keluar dari gunung. Senang sekali bisa keluar dari gunung, benar kan? Dokter domba terkenal itu kembali. Tertawa dua orang, biarkan Chang Xuande tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, jangan meninggikan aku, apa yang kamu lakukan? Ayo, naik ke atas, Lao Xiao. Mereka semua menunggumu. Oh, mereka semua ada di sini. Betapa cepatnya mereka. Ngomong-ngomong, apakah muridmu ada di sini? Si Yezi bertanya sambil tersenyum. Ya. Begitu pria itu naik ke atas, tamu di depan pintu berteriak lagi, Dokter Ma, Dokter Hu, Dokter Siong, dan Dokter Anjing ada di sini. Terjadi keributan lagi di antara para tamu, dan 4 tabib suci datang langsung. Itu menakjubkan. Chang Xuande tertawa dan pergi ke pintu, Lao Qin, mengapa hanya kamu yang ada di sini, mereka bertiga. Hei, ada beberapa anak muda di sini. Ma Sengyi Qinzhou menghela nafas tak berdaya, mereka semua sedang melakukan penelitian akademis. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Saya kebetulan berada di sini ketika saya ada waktu luang. Dokter Chang, ayah mertua saya terlambat menelepon saya dan mengatakan bahwa ini adalah hadiah untukmu. Kakek saya telah ke Amerika Serikat untuk pertukaran akademis beberapa hari yang lalu, tetapi dia tahu bahwa Dokter Chang sedang keluar gunung, jadi dia secara khusus meminta saya untuk membawakan hadiah. Selamat atas Dokter Chang keluar dari gunung. 3 pria dan wanita paruh baya,
masing-masing dengan hadiah, atas nama 3 dokter yang berbeda, mengucapkan selamat kepada Chang Xuande. Awalnya, dokter suci itu dinamai berdasarkan 12 hewan zodiak. Namun, setelah kejadian itu 30 bertahun-tahun yang lalu, tabib suci ayam dan tabib suci babi meninggal. Untuk mengenang kontribusi mereka, para tabib suci dengan suara bulat memutuskan untuk tidak menyandang gelar keduanya dan menggunakan hewan lain untuk menamai mereka setelah meningkatkan pengobatan tradisional Tiongkok sistem, Zai Suo, yang kemudian menjadi dokter suci, dinobatkan sebagai dokter Singa Sein. Bao Anping memilih beruang sebagai namanya dan menyebutnya Siong Sengyi. Di masa depan, jika Jericho Lee menjadi dokter suci, dia tidak dapat lagi menggunakan salah satu dari 12 hewan zodiak, singa. Yah, Chang Xuande segera menerima hadiah itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau masuk dan duduk sebentar? Tidak, mereka semua menggelengkan kepala. Kami sedang terburu-buru kali ini. Saya khawatir kami tidak bisa tinggal lama. Maaf, Chang Xuande menyedihkan, tapi dia tidak menyimpannya. Kalau begitu, beritahu orang yang lebih tua untuk saya, dan mereka akan menyampaikan keinginan mereka. Saya mungkin harus pergi dan berbicara dengan mereka di masa depan. Oke, kalau begitu kita pergi. Perhatikan keselamatan, Chang Xuande memperhatikan ketiga orang itu pergi, dan akhirnya matanya tertuju pada Qin Zhou. Apa, kamu tidak punya apa-apa untuk pergi? Petik 2 tanda seru petik 2. Qin Zhou menggelengkan kepalanya sembarangan dan memanggil cucunya di sebelahnya, Xiao Kang, ayo masuk. Beberapa orang datang ke lantai 3. Kamar kecil kali ini penuh. Semua orang mengobrol. Kecuali untuk dokter kelinci, saya tidak bisa meninggalkan Miao Jiang. Semua orang pernah ke sini. Tetapi ada beberapa hal sementara yang saya tidak bisa hadiri. Semua orang yang bisa sampai ke sana telah tiba. Melihat ruangan yang penuh dengan orang, Chang Xuande tersenyum dan meramaikan suasananya. Jarang sekali bisa mengumpulkan begitu banyak orang saat ini. Terakhir kali kita berkumpul, apakah lebih dari 30 tahun yang lalu? Ya. Sudah 30 tahun. Betapa cepatnya perjalanannya. Orang-orang tua sangat menyesal, merasa waktu berlalu begitu saja. Setelah mengobrol, topik semua orang segera tertuju pada Jericho Lee. Apakah ini muridmu? Bagus, bagus. Orang-orang terlihat sangat energik, jauh lebih pintar dari keluargaku, kata Qin Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Qin Kang terdiam. Ada apa dengan dia? Terakhir kali saya menonton video permainan di kota ajaib. Anak-anak melakukan pekerjaan dengan baik, jadi cucu-cucu harus dihukum, kalau tidak mereka tidak tahu keunggulan langit dan bumi. Qin Zhou berkata sambil tersenyum. Saya hanya mencoba yang terbaik, kata Jericho Lee dengan rendah hati. Padahal, ia punya tujuan lain saat mengikuti kontes kesehatan tersebut. Tentu saja hasilnya membuatnya terkenal. Sederhana, ketika kami seusiamu, kami benar-benar tidak bisa melakukannya dengan baik, kata Oh Hao, dokter ular, sambil menggelengkan kepalanya dan menatap Ouling di samping matanya. Inilah jiwa kecilku. Gadis ini biasanya sombong dan tidak terlalu memperhatikan saat dia belajar kedokteran. Aku selalu memberitahunya bahwa dunia ini sangat besar dan selalu ada orang yang lebih baik darinya. Tapi dia tidak kalah pentingnya. Itu. Bab 1774. Kakek, aku tidak mungkin salah. Wajah Ouling tersipu dan wajahnya pucat pasi. Dia menurunkan panggungnya di depan begitu banyak orang, itu terlalu berlebihan. Apakah kakek salah? Oh Hao menghela nafas, nak, maksudku bukan kamu. Sangat sulit untuk menjadi dokter suci, dan kemajuan pengobatan tidak ada habisnya. Kamu tidak bisa hanya mencapai tingkat kakek. Kamu harus melampaui kakek, melampaui semua orang. Itu sangat sulit. Para dokter suci semuanya berada di puncak. Dalam pandangan Ouling, para tabib suci sudah berdiri di piramida pengobatan. Apakah perlu untuk memanjat terlepas dari segalanya? Bahkan jika Anda benar-benar menanjak, bisakah Anda menjadi dokter legendaris? Kamu tahu, setiap kali kakekku berkata kepadamu, kamu tidak berpikir begitu. Oh Hao menghela napas dan menatap Jericho Lee. Jericho Lee, beritahu aku pendapatmu tentang pengobatan. Menurutku tidak. Lakukan saja yang terbaik. Jericho Lee berkata dengan tenang. Berusahalah sebaik mungkin. Mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan, desah Oh Hao. Semakin sulit hal yang harus kamu lakukan, meskipun kamu gagal, kemampuanmu akan meningkat. Ini adalah pandangan Jericho Lee, dan juga prinsip yang dia miliki. Sedang menekuni kedokteran. Kegagalan bukanlah hal yang buruk. Berdiri diam itu buruk. Bagi seorang dokter,
10 atau 8 tahun keterampilan medis tidak dapat disimpan, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Pengobatan terus meningkat, dan keterampilan medis dokter masih belum berkembang. Untuk situasi keseluruhan, dokter terus mengalami kemunduran, dan suatu hari dia akan melakukan bunuh diri kronis. Xiaoling, dengarkan aku. Ong Hao menatap cucunya tanpa daya. Ling mengerutkan bibirnya. Ya, dia mengakui pernyataan Jericho Lee, dan dia menyetujuinya. Sebenarnya, aku juga bisa melakukannya. Ong Hao Bai menatap cucunya, oke, nak, jangan menipu dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar belajar dengan giat, kamu tidak akan menghentikan keterampilan medismu. Cara yang benar adalah untuk menjaga dari kesombongan dan kecerobohan. Oke, Ling menatap Jericho Lee. Dia harus mengakui bahwa Jericho Lee seumuran dengannya, tetapi dia jauh lebih tenang dan dapat berbicara lebih banyak. Saat mengobrol tadi, dia mengetahui dari Jericho Lee bahwa Jericho Lee telah lulus sertifikasi Tianyi dan juga mendapat gelar doktor. Ini sangat mengejutkannya. Selama ini, dia mengira bakat medisnya cukup kuat. Dia menjadi master pada usia 23 tahun dan lulus pemeriksaan kesehatan Ming. Dibandingkan dengan Zai Qingsui, dia benar-benar ingin tahu bagaimana Jericho Lee belajar dan mengapa dia berkembang begitu cepat. Aku akan membiarkanmu tinggal di Lusu selama beberapa waktu untuk belajar dari Jericho Lee. Berolahraga lebih banyak, atau kamu akan selalu berpikir kamu yang terbaik. Ong Hao tersenyum dan menatap Chang Xuande. Chang tua, melakukan apa kamu bilang sebelum hitung? Tentu saja, itu penting. Aku tidak sabar menunggu kamu belajar dengan Jericho Lee. Lagi pula, anak-anak muda jauh lebih mudah bergaul daripada denganku, katanya. Itu bagus. Ong Hao mengangguk sambil tersenyum. Ling awalnya enggan, namun dia setuju dengan nasihat kakeknya. Mungkin kakek benar. Dia harus keluar dan melihat lebih banyak tentang dunia luar. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan tertinggal. Ong Hao bukan satu-satunya yang berencana meninggalkan generasi muda dan magangnya untuk belajar di sini. Mereka semua adalah dokter suci. Berdiri di level medis, tentunya mereka berharap rekan-rekannya bisa saling mempromosikan. Hanya melalui lebih banyak pertukaran mereka dapat mencapai kemajuan pesat. Sangatlah mustahil membuat mobil di balik pintu tertutup. Kakek saya membuka pusat kesehatan keluarga di daerah setempat. Dia bisa tinggal di sana jika dia punya waktu. Dia bisa berlatih dan belajar, membunuh 2 burung dengan 1 batu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Yah, kakek Jericho Lee menyetujui hal ini. Dia sudah berkomunikasi dengannya. Rumah sakit itu jauh lebih besar daripada rumah sakit kecilku. Ketika kami bertemu dengan beberapa pasien yang tidak dapat diobati, kami akan mengirim mereka ke rumah sakit saya. Chang Xuande menjelaskan. Bagus. Setelah mengobrol sebentar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Ini hampir jam 10, dan sudah larut. Saya harus turun untuk menyambut para tamu, Chang Xuande berdiri dan berkata. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak, ada Chang Sanshi dan mereka sedang menghibur. Sebagian besar tamu tidak perlu bersusah payah. Chang Xuande mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, cukup banyak orang datang untukmu. Yah, Jericho Lee tidak menyembunyikannya, mereka benar-benar membidikku. Di hadapanku, mereka mungkin memiliki sikap hormat terhadap selebriti medis, tetapi pada dasarnya mereka masih melihat kekuatan mereka. Sejujurnya, aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin mengundang mereka, tapi perusahaan membutuhkan mitra, dan tidak pantas untuk menolaknya. Kita harus membiarkan mereka datang. Aku tahu Sifu tidak terlalu menyukai hubungan sosial. Jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa. Chang Xuande tentu saja tidak ingin menjamu tamu-tamu berantakan itu. Meski dia tidak sering menghadiri acara seperti itu. Saat ini, Mo Lingyan mengirim pesan, Jericho Lee, kamu di mana? Aku di sini bersama kakekku. Kami berada di ruang tunggu di lantai 3. Jericho Lee segera membalas pesannya, Tuan, Lingyan dan kakek Mo ada di sini. Oh, orang tua itu datang. Chang Xuande berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian anak muda keluarlah untuk bermain. Kita bisa berbicara dengan beberapa orang tua saja. Jericho Lee mengangguk dan berdiri. Xiaoling, kamu tidak perlu menemani kakekmu ke sini. Pergilah bersama Jericho Lee. Ong Hao berkata sambil tersenyum. Oke. Setelah berbicara sekian lama, Ling merasa sedikit bosan. Qin Zhou berkata kepada Qin Zi sambil tersenyum, Xiao Zi, kamu juga keluar untuk melihat-lihat. Kakek yang baik. Qin Zi mengangguk.
Sekelompok anak muda meninggalkan ruangan, baru saja sampai di pintu tangga bertemu Mo Lingyan dan Mo Bingyuan. Kakek Mo, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Halo, Tuan Mo, sapa Ouling dan yang lainnya dengan sopan. Mo Bingyuan mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kamu siap keluar untuk bermain. Lingyan, kamu bisa pergi bersama Jericho Lee. Oke, Mo Lingyan melepaskan tangannya dan berjalan ke arah Jericho Lee. Pestanya turun ke ruang tamu. Saat ini, ruang tamu sudah penuh dengan orang, dan tamu penyambutan di depan pintu masih meneriaki tamu yang berkunjung. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Jericho Lee tidak segalanya untukmu, bukan? Mo Lingyan adalah cara yang luar biasa. Tidak, Jericho Lee menganggap namanya tidak begitu menarik. Ouling di satu sisi dengan rasa ingin tahu bertanya, mulai sekarang, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Ada begitu banyak tamu di sini hari ini, bukankah mereka semua harus datang ke Paman Chang? Bab 1775. Ya, bukankah Paman Chang ini akan keluar dari perayaan gunung? Qin Zi sangat penasaran. Zai Qingsui menutup mulutnya dan mencibir, meskipun Paman Chang terkenal, mustahil menarik begitu banyak orang, apalagi banyak orang yang hadir hari ini bukan dari bidang medis. Sebagian besar untuk Jericho Lee. Ah. Ouling dan yang lainnya terkejut, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak, kenapa mereka datang ke sini untuk berlayar? Bukankah Jericho Lee hanya seorang dokter alami? Beberapa orang sangat terkejut. Prinsipnya, meskipun kemampuan medis Jericho Lee luar biasa, ia tidak sebaik Chang Xuande. Chang Xuande tidak bisa menarik begitu banyak tamu, apalagi Jericho Lee. Zai Qingsui dan Mo Lingyan saling memandang, dan mau tidak mau mereka terlihat aneh. Tentu saja mereka tahu mengapa begitu banyak orang datang. Itu hanya karena identitas lain Jericho Lee, dewa seni bela diri yang terkenal di dunia. Mereka hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan beberapa hal. Diperkirakan orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Sepanjang yang Anda tahu, sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk Jericho Lee, pikir Zai Qingsui. Sebenarnya dibandingkan dengan identitas mereka, aku khawatir Paman Chang dan mereka tidak sebaik Jericho Lee. Ah. Ouling dan yang lainnya terkejut. Sangat berlebihan. Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Siapa yang lebih kuat dari Paman Chang? Qingsui, apakah kamu tidak menggoda kami? Reaksi pertama mereka adalah mereka tidak mempercayainya, atau kata-kata Zai Qingsui terlalu mengejutkan untuk mereka terima. Zai Qingsui sudah menduga reaksi publik. Dia berkata dengan tenang, saya tidak melebih-lebihkan. Sejauh ini, karakter yang hadir tidak tinggi atau rendah. Anda akan melihat apakah saya melebih-lebihkan jika Anda akan sampai di sana dalam 1 atau 2 jam. Membangkitkan rasa penasaran beberapa orang, melihat wajah tenang Jericho Lee di sekitar mereka, mereka mengira identitas Jericho Lee saat ini sangat buruk. Sepupu. Pada saat ini, Zai Qingsui mendengar tangisan bahagia, dan kemudian Zai Lingyu, Zai Haikang dan yang lainnya berlari dengan gembira. Zai Qingsui pernah melihatnya sebelumnya dan tidak merasa penasaran. Zai Lingyu diikuti oleh sekelompok tetua. Tuan Muda Li. Li Shao. Saya telah melihat Li Shao. Pertama kali semua tetua keluarga Zai maju ke depan adalah memberi hormat kepada Jericho Lee dengan hormat. Mereka harus menghormati Li sebanyak yang mereka bisa. Adegan ini mengejutkan Ouling dan yang lainnya. Mengapa kamu di sini? Bukankah jauh di selatan Sichuan? Jericho Lee tampak terkejut. Faktanya, dia tidak pernah mengundang Zai Qiaosheng dan lainnya. Lagi pula, di pesta ulang tahun Zai Qingsui terakhir kali, penampilan orang-orang ini sungguh tak tertahankan. Saya tidak menyangka orang-orang ini datang tanpa diundang. Ini. Zai Qiaosheng dan yang lainnya merasa malu. Bisakah mereka mengatakan bahwa mereka datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri? Zai Lingyu menjulurkan lidahnya, aku tahu tren Li Shao dari sepupuku, jadi aku datang ke sini. Jericho Lee terdiam dan ikut bersenang-senang. Li Shao tidak akan mengusir kita, kan? Zai Lingyu berkata dengan hati-hati, lalu menatap Zai Qingsui dengan bantuan matanya. Zai Qingsui berkata, jangan khawatir, Jericho Lee tidak terlalu berhati-hati. Hanya saja, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Setelah mendengar ini, mereka segera menatap Jericho Lee dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi marah sedikit pun di wajahnya. Menghadapi. Kemudian mereka santai dan segera menjamin bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah. Faktanya, mereka tidak berani membuat masalah meskipun mereka memberikan sedikit keberanian pada kesempatan seperti itu.
Jika mereka bertemu orang-orang yang tidak boleh terprovokasi, bukankah mereka akan mencari kematiannya sendiri? Kakak Li. Suara kejutan datang, dan Fang Gangsing bergegas mendekat. Sebuah layar. Li Shao. Semakin memalukan ruangan itu. Jericho Li sedikit terkejut. Nyatanya, dia tidak mengirimkan undangan ke pihak keluarga. Tentu saja, dia menduga mereka akan datang. Aku tahu kamu akan datang. Jangan dibatasi, kata Jericho Li sambil tersenyum. Dengar, aku bilang saudara Li tidak akan mengusir kita. Dia sangat baik, kata Fang Gang sambil tersenyum. Fang Sayan memandang Mo Lingyan di samping Jericho Li dan berkata sambil tersenyum, kesempatan hari ini terlalu berat. Sejujurnya, saya tidak percaya saya bisa datang ke acara seperti ini. Jika bukan karena hubungan Jericho Li, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi ke tempat seperti itu seumur hidupnya. Dan Heming. Jericho Li meregangkan lehernya dan menoleh ke belakang. Sepupu Heming masih di Beijing. Kudengar dia akan mengurus perusahaannya sekarang. Dia sangat sibuk, kata Fang Gang dengan sedikit rasa iri ketika dia menyebut nama sepupunya. Dia sangat jelas bahwa pencapaian Fang Haiming hari ini semua karena Jericho Li. Menjalankan perusahaanmu sendiri. Masa adaptasikan. Benar-benar bukan waktunya, Jericho Li mengira Fang Haiming dan Jia Zhengliang bisa datang ke sini. Tidak ada, hanya saja Lu Shaowu mengenai moncong senjatanya, jika tidak, Hemingway dan mereka tidak mengambilnya dengan sia-sia, kata Jericho Li dengan santai. Mendengar ini, Fang menjadi semakin ketakutan. Kemudian dia menyadari bahwa perusahaan Fang Haiming dirampok oleh Jericho Li dari orang lain atau keluarga Lu di ibu kota. Jika dia tidak mengetahui bahwa Jericho Li memiliki kekuatan yang luar biasa, dia akan mengira Jericho Li sedang mencari kematiannya sendiri. Kamu boleh duduk sesuka hati, aku harus menghibur orang, kata Jericho Li, lalu pergi bersama Mo Lingyan dan yang lainnya. Perusahaan apa milik Lu Shaowu? Ling menarik Zai Qingsui dan bertanya dengan suara rendah. Zai Qingsui berpikir, sebenarnya, saya hanya tahu tentang situasi spesifiknya. Baru saja orang-orang itu adalah teman Jericho Li sebelumnya. Dia punya teman baik yang sebelumnya tidak akur. Dulu, Jericho Li pergi ke ibu kota dan menjemput seorang pria bernama Lu Shaowu. Kemudian dia mengambil perusahaannya dan memberikannya kepada beberapa temannya. Ling membuka mulutnya lebar-lebar. Sangat liar. Apakah terlalu berani bagi Qinzi untuk merampok perusahaan orang lain? Bagaimana ini dilakukan? Ling mau tidak mau bertanya, tidak ada alasan orang lain mau merampok perusahaan Jericho Li. Haruskah perusahaannya kecil? Qinzi berpikir tanpa sadar. Zai Qingsui memberinya tatapan pucat. Perusahaan itu bernilai puluhan miliar. Meski sudah terpecah menjadi beberapa perusahaan, setidaknya setiap perusahaan bernilai miliaran. Beberapa orang terkejut. Jericho Li bisa melakukannya, tentu saja, karena dia menggunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lain menyerah. Zai Qingsui berkata dengan santai. Bukankah Lu Shaowu menginginkan perusahaannya kembali? Apakah dia bersedia dirampok perusahaannya? Ling sangat aneh. Saya ingat Lu Shaowu adalah penguasa keluarga Lu di ibu kota. Keluarga Lu adalah keluarga Tianzi. Meskipun kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, tidak mudah untuk ditindas. Kekuatan Jericho Li lebih unggul dari Lu, itulah jawabannya. Zai Qingsui berkata dengan serius. Beberapa orang kembali terkejut.